reason for my pride. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Apa kabar Pak Azri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat podcast sekalian ya. Sahabat podcast Muisi Balkon, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa, orang-orang yang penggiat media sosial dan orang-orang yang memahami betul media sosial. Pertama di sebelah kiri saya ada Ibu Nur Hamidah Siregar. Ibu Nur Hamidah Siregar ini adalah merupakan widya iswara di Balai Diklat Keagamaan Medan. Dan di sebelah kanan saya ada penyuluh agama Islam Kecamatan Sidamani, Bapak Muhammad Ajrin Karim, SH.MH. Alhamdulillah beliau ini adalah merupakan penyuluh muda di Simalungun yang termasuk penggiat media sosial. Alhamdulillah. Baik, sahabat podcast, hari ini kedatangan dua tamu ini merupakan sebuah hal yang istimewa bagi kami, khususnya host podcast di Muisi Simalungun. Baik, kami ingin berbagi dan ingin juga membutuhkan informasi, sharing-sharing dengan Bapak Ibu sekaliannya. Saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini kebetulan sedang ada kegiatan di MUI Simalungun, pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan dakwah di kalangan masyarakat. Saya ingin menurut Bu Hamidah dan menurut Pak Ajrin nanti kira-kira gimana media sosial ini memang betul-betulkah dibutuhkan pada saat ini untuk menyampaikan informasi, menyampaikan dakwah atau apapun yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat ataupun audiens kita. Apalagi Bu Hamidah ini kan merupakan widya suara yang belum memahami tentang media sosial. Kami ingin diawali dari Bu Hamidah. Ya, baik, makasih Mas. Ya, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana tentang media sosial ini ya dibutuhkan atau bagaimana ini ke depannya? Tentu kalau kita kembali berbicara tentang komunikasi, itu kan ada namanya di situ rukun komunikasi, sama dengan rukun dakwah juga. Nah, komunikator, komunikan, metode, kemudian media. Nah, media sosial ini kan termasuk media, dan itu tentu tidak bisa lepas dari komunikasi. Mau tidak mau, media sosial itu adalah hal yang wajib kita pergunakan sebagai pengembangan dakwah itu sendiri. Karena tanpa media ini tentu tidak akan proses komunikasi kita ini kan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi memang ada komunikasi itu, tanpa bermedia itu tidak ada komunikasi. Namun kan ketika kita berbicara tentang dakwah, di sini kan tentu ada media. Apalagi sekarang kan kita berada dalam dunia boleh kita katakan virtual ya. Tentu nanti di sini media ini harus kita pergunakan, kita berdayakan sehingga nanti jangkauan dari dakwah kita semakin meluas, Pak. Ya, mungkin secara demografi itu nanti akan berkembang ketika kita menggunakan media sosial. Bukan hanya konteks Simalungun ini, sampai nanti ke Medan, sampai juga ke Sidimpuan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikatakan balighu anni walau ayat, satu ayat itu ayat ini bukan hanya konteksnya di situ, tetapi sudah sampai kemana-mana menyebarnya. Mungkin itu saja dulu untuk stimulannya Pak ya, bahwa memang ini sangat penting kita pelajari bagian dari pengembangan itu, dan tidak bisa dipisahkan dari dakwah itu sendiri Pak. Betul. Tapi begini Bu Hamidah, saya juga memandang sebenarnya penting. Hanya saja saya melihat di era bisa disebut dengan digitalisasi pada saat ini, banyak juga penipuan-penipuan. Contoh AI. Dengan adanya AI yang ketika itu kita tidak bisa mengontrolnya, banyak terjadi penipuan. Cuma menurut Pak penyuluh dulu Pak, jadi gimana kira menurut Pak? Terima kasih Pak Mas. Ini terkait komunikasi ya. Komunikasi juga memang kita sebagai punya penyuluh itu adalah corong dari Kementerian Agama sendiri. Yang memiliki tugas informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif, di mana
sebenarnya media ini yang kita adalah wadahnya kita untuk menyampaikan. Karena kalau dalam konteks hari ini, dakwah itu bukan hanya melulu soal ya di lapangan begitu, tapi dari dalam rumah kita sendiri, dalam kantor kita sendiri, kita juga bisa menyampaikan informasi-informasi dan kita bisa menyampaikannya halayak ramai begitu, tidak hanya terpaku kepada majelis-majelis taklim yang secara kalau bisa dibilang kita harus hadir di dalamnya, tapi harus tatap muka gitu ya. Tatap muka begitu Pak. Sekarang berarti tidak perlu tatap muka lagi dengan adanya digitalisasi ini ya. Tapi kalau saya sendiri Pak tetap menerapkan dua pola. Yang pertama adalah tetap melakukan penyuluhan di lapangan, kemudian untuk mendongkraknya juga kita lakukan metode secara digitalisasi dengan menyampaikan pesan-pesan tadi, baik dari kalau saya sendiri itu buat seperti flyer pesan-pesan, quotes itu Pak. Kemudian kegiatan dari hasil kita di lapangan tadi kita post di media sosial sehingga masyarakat juga tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Benar. Tapi apakah seperti yang saya sampaikan Bu Medan? Saya begini, maksud saya dengan digitalisasi yang kayaknya perkembangannya tidak akan bisa kita hempas dan kita tahan, saya jadi ragu. Ragunya apa? Ragunya banyak semacam pemalsuan. Katakanlah sekarang ini kita bisa melihat, mohon maaf Bapak, ada pun bisa kita letakkan di AI, bisa keluar suaranya. Atau mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Apakah ini tidak membuat sisi negatif dari negatif digitalisasi itu kira-kira? Ya, ketika kita berbicara tentang digitalisasi, berarti kan kita berbicara juga tentang pengguna. Nah, pengguna ini kan tentu banyak motif di sana. Iya. Jadi ada motif yang baik tentu, dan ada motif yang kurang baik juga. Nah, yang penting kita di sini sebagai, apalagi kita dari mungkin Kementerian Agama, ya itu tentu seperti yang dikatakan oleh Bapak Penyuluh tadi, ada peran kita di situ, konsultatif juga, advokatif dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita pergunakan, kita giatkan sehingga masyarakat itu ada awareness di situ, muncul kesadaran, gitu, sehingga dia bisa memilah, mempergunakan media ini ke jalan yang apa yang dia inginkan. Kalau di media sosial itu semua ada. Semua ada. Ya, yang punya motif tidak baik juga bisa mempergunakan betul. Yang motifnya juga baik juga bisa mempergunakan. Jadi itu adalah tergantung choice ya, pilihan. Nah, disinilah peran Kementerian Agama dan penyuluh juga bagaimana membangkitkan kesadaran itu sehingga media itu bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan kita tadi. Betul. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan sepertinya. Ya kan Pak Adri, kan ada plus minusnya masih ada. Berarti tergantung kita. Artinya ketika media sosial ini mau kita manfaat untuk yang tidak baik, bisa. Untuk yang baik bagus. Nah, betul. Baik Bapak Ibu sekalian ya, Ibu Nur Hamidah, Bapak Ajrin Karim. Hari ini bisa kita mengambil katakan sebuah kesimpulan sederhana seperti yang apa disampaikan Ibu Hamidah tadi, bahwa media sosial ini ada disebut dengan komunikasi. Ada apa namanya alat tadi, apa namanya? Wasilahnya. Medianya tadi. Betul, sarananya tadi. Tergantung sarananya ini kita gunakan untuk apa berarti gitu ya. Ya. Baik, sahabat podcast sekalian ya, kita sudah mendengar bincang-bincang ringan tadi dengan kedua praktisi yang termasuk penggiat media sosial. Jadi harapan kami kepada sahabat-sahabat podcast sekalian ya, mari kita gunakan, kita manfaatkan media sosial ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita ingin berbuat baik dengan media sosial akan bisa kita lakukan. Tapi dengan berbuat yang tidak baik juga tidak bisa menutup kemungkinan itu akan terjadi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekaliannya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kesehatan oleh Allah dalam kegiatan sehari-hari. Semoga bisa melanjutkan aktivitasnya sehari-hari seperti yang apa yang diinginkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي
شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي، وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي